bikin jargon STMCK. STMCK, ekonomi memang sedang sulit, tapi korupsi jangan dipersulit. Nggak bagus. STMCK, kami takut makan babi, tapi tidak dengan korupsi. Aduh, apa ya? Oh ini, STMCK, korupsi sebesar-besarnya, hukuman seringan-ringannya. Hai, itu benar. Mana ini anak BEM UI ini? Halo? Anak BEM UI, adik-adik mahasiswa UI. Yuk demo yuk. Ini ada nih, kasus 217 triliun ini. Divonisnya cuma 6,5 tahun. 1 miliar denda doang, ayo demo yuk. Tapi kali ini nggak ada duitnya. Yuk demi masyarakat yuk. Ini rusak ini demokrasi nih, ayo. Yuk, pada keluar yuk, kita turun jalan yuk. Jangan ngumpet. Ayo yuk demo, turun jalan yuk. Pada kemana sih? Heran gue. Giliran demokrasi bener-bener hancur nggak mau turun. Gimana sih, pada kemana sih tuh anak ah? Hei, jika aku terpilih nanti, jika aku menang, semuanya akan aku kejar. Saat itu juga akan aku kejar maling-maling semuanya. Maling ayam, maling sendal tetangga, maling buah-buahan, maling perabotan. Saat itu juga akan aku kejar, walau sampai ke tengah hutan. Ingat, catat omongan saya. Kita buktikan nanti. Hei, kamu para maling, maling ayam, yang pernah maling sendal, maling perabotan rumah tangga, tolong dikembalikan. Kalau malu, diam-diam saja, ya. Yang penting dikembalikan. Aku tunggu ya, oke? Yap guys, sepertinya tidak ada lagi harapan untuk Pak Prabowo. Apalagi semakin kesini semakin blunder. Benar apa yang dikatakan oleh para netizen bahwa kemarin-kemarin kita mempunyai presiden Raja Gorong-Gorong dan Raja Ngipul. Sekarang kita mempunyai presiden Raja Omon-Omon. Dan pada akhirnya mereka ini jadi bahan olok-olokan, jadi bahan ledekan para netizen, baik itu Mulyono maupun Pak Prabowo. Sampai hari ini kedua sosok ini terlihat tidak lagi mempunyai harga diri di hadapan rakyat sendiri. Nah sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita lanjut terlebih dahulu seperti apa video sindiran atau komentar yang sangat menohok dari netizen. Sangat menohok dan juga menghibur saya kira. Untuk itu langsung saja ke videonya. Jilid lagi. Pak Prabowo, Presiden RI yang dijulukin macan Asia, yang kalau berbicara seolah-olah itu orang yang hebat, ya kan? Orang yang berwibawa, seorang jenderal, seorang ini, ya kan? Dapat ancaman curhat ke sosial media. Aduh, gimana nih? Mana di Partai Gerindra nih? Hah? Presiden lu gimana nih? Dulu kemarin Indonesia dapat presiden gorong-gorong, ya kan? Sekarang dapat presiden omon-omon. Kayak Indonesia ini terkutuk deh. Kayaknya Indonesia ini dikutuk deh. Habis mendapatkan presiden gorong-gorong, sekarang mendapatkan presiden omon-omon. Sudah tahu gorong-gorong, omon-omon, disembah-sembah. Yang penyembah cuma dapat beras 10 kilo. Aduh, lawak. Yang membela para buzzer dibayar dengan uang judol, dengan uang APBN, uang judol. Bam. Negara ini memang negara dagelan. Buzzer pembela ya dibayar sama judol, buzzer pembela dibayar sama uang rakyat. Yang mereka dibayar sama rakyat memberantemin rakyat. Gimana ceritanya ya? Buzzer pemerintah lebih banyak daripada orang yang mengkritik.
Buzzer pemerintah lebih banyak sama orang-orang rakyat yang bersuara. Karena apa? Buzzer pemerintah bersuara ya karena duit, karena bayaran. Coba kalau nggak ada bayaran, mereka pada cerdas. Tapi kalau dibayar, yang cerdas bisa menjadi kopla. Selaras. Salam sehat, salam bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Mr. Roberto. Di sini ada kata-kata dari Bapak Prabowo, Presiden Indonesia, yang mengatakan, buat para koruptor, kau kembalikan uangnya. Dan kalau kita bertobat, pasti dimaafkan karena di sini para ulama. Bapak Presiden, Anda agama Muslim dan situ para ulama kebanyakan yang Muslim. Oke? Berani nggak ikut hukum Islam? Tahu nggak hukum Islam itu, maaf kata, kalau mencuri hukumannya apa? Korupsi hukumannya apa? Dan kenapa kalau dia pulangkan uang korupsi, terus kita harus maafkan, dan dia karena mau bertobat kita maafkan? Bagaimana dengan orang yang maling ayam? Kenapa nggak pernah bilang, udah kau pulangkan aja ayamnya, nanti kita maafkan? Kenapa nggak seperti itu? Jangan pilih kasih lah Bapak Presiden. Kami warga Indonesia berharap penuh kepada Anda, yang bagaimana kami bisa dapat keadilan yang selayak-layaknya. Bukan berarti mereka korupsi sekian triliun, sekian ratus miliar, terus bertobat, pulangkan uang, selesai. Untuk apa ada hukum di negara Indonesia ini? Kita bubarkan aja lah hukum ini ya. Dan kita pakai hukum agama gitu kira-kira. Hukum agama kalau kalian paham, nggak akan berani kalian ikutinya. Hukum agama Muslim, coba cari tahu. Kalau mencuri hukumannya apa, korupsi hukumannya apa, perkosa orang hukumannya apa, coba cari tahu. Berani nggak ikutin itu Bapak Presiden Prabowo yang sangat mulia? Cobalah hidup ini jadi cengli, jangan pilih kasih. Atau jadikan saya Kapolri, 1 minggu tidak ada narkoba, tidak ada judi, masyarakat Indonesia pasti luar biasa. Saya buat keadilan yang luar biasanya, mereka bisa milikin. Bukan berarti yang ada duit bisa suka-suka hukum bisa mereka permainkan. Yang ada duit maka kalian gebukin, kalian botakin rambutnya, kalian penjarakan. Sementara yang korupsi, yang triliunan, hidupnya mewah banget. Bapak Presiden Prabowo, ada apa? Dan kenapa harus kamu keluarkan statement? Saya maafkan, dia mau bertobat, dia begini asalkan dia pulangkan. Sebelum Bapak jadi Presiden, begitu lantangnya Bapak bilang, sampai ke Antartika saya akan kejar mereka. Begitu sudah jadi Presiden, Bapak mengatakan, kita manusia, kita harus bertobat, kita orang agama. Pak, ini negara hukum. Ini negara hukum. Tegakkanlah hukum yang benar. Jangan pilih kasih karena itu kawan-kawan Anda. Salam sehat, salam bahagia dari Mr. Roberto. Akhir-akhir ini gue lagi resah banget sama Pak Prabowo Subianto. Dan gue yakin banget mungkin abis ini gue bakal dibilang anak abah. Padahal gue speak up kayak gini karena gue sayang aja gitu sama Pak Prabowo Subianto. Gini Pak, saya yakin tuh Bapak tuh punya jiwa nasionalis yang bagus banget, terus cinta tanah air gitu. Dan saya yakin banget Bapak tuh tulus dan patriotik banget gitu loh buat bangsa Indonesia. 2014, 2019, sampai 2024 ya saya pilihnya Bapak. Karena apa? Karena gemoy? Ya bukan. Ya saya tuh baca buku-buku Bapak gitu ya. Terus saya ikutin rekam jejak Bapak. Saya juga ikutin karir militer Bapak. Saya ikutin karir politik Bapak. Dan saya suka aja gitu. Upaya Bapak untuk membangun generasi muda gitu ya. Dengan banyak sekali yang sudah saya temui gitu. Kayak pembangunan sepak bola. Terus juga beberapa sektor olahraga gitu. Saya suka banget. Yang nggak bertele-tele, nggak menye-menye, nggak suka bikin bingung wartawan gitu kalau wartawan lagi nanya. Kalau saya sih ada yang kayak gitu ya. Tapi ya Pak ya, Bapak tuh kalau cari pembantu di kabinet Bapak tuh yang bener lah ya. 3 bulan loh Pak, tapi udah banyak banget blundernya. Ada Menteri Hukum dan HAM, terus ada Menteri HAM, ada Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, stafsus yang punya gelar bermasalah, stafsus yang menghina pedagang es, sampai Menteri Keuangan yang minta masyarakat Indonesia yang nggak mau bayar pajak untuk keluar dari Indonesia. Berapa kali ya Bapaknya ini juga blunder Pak. Urusan korupsi misalnya gitu ya, yang mau maafin korupsi, menurut saya blunder juga Pak. Ya saya cuma khawatir hal-hal kayak gini tuh bisa jadi makanannya para provokator gitu Pak. Jadi bikin Indonesia tuh makin resah, bikin masyarakat Indonesia jadi marah gitu ya. Karena ada demo lagi, tuntut sana tuntut sini, tumpah darah lagi. Kapan Indonesia mau maju? Ya saya harap sih ke depannya Bapak bisa menunjukkan siapa Pak Prabowo sebenarnya gitu ya, ketegasannya. Kalau perlu tuh menteri-menteri yang bermasalah ya, dia sama Pak sekalian. Itu baru Pak Prabowo yang saya kenal. Yap, saya kira itulah berbagai sindiran para netizen atau komentar yang sangat ahok untuk Pak Prabowo. Dan ada juga salah satu pendukungnya yang prihatin terkait dengan keadaan Pak Prabowo akhir-akhir ini. Tidak hanya menterinya yang melakukan blunder, tapi Pak Prabowo itu sendiri. Dan tentu menjadi pertanyaan besar, menjadi kegelisahan bagi pendukung-pendukungnya yang selama ini mengagumi Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo-nya sendiri seolah kesurupan Mulyono, dan bahkan lebih parah dari apa yang terjadi kemarin-kemarin, apa yang menjadi perilakunya Mulyono kemarin-kemarin. Ini baru 100 hari, tapi sudah menjadi beban bagi rakyat Indonesia, dan sebaiknya Pak Prabowo merenungi apa yang terjadi saat ini dan
bisa kembali ke setelan awal, kembali ke jati diri Pak Prabowo yang sebenarnya, dimana kita kenal sebagai orang yang sangat tegas dan tidak mudah dikontrol oleh siapapun. Itu yang menjadi harapan rakyat sebenarnya. Pak Prabowo yang sebenarnya tidak terlihat saat ini melainkan adalah bonekanya Mulyono yang terlihat. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga apa yang sangat bisa bermanfaat dan juga yang selalu bersuara apa yang menjadi kepentingan rakyat, selalu membela rakyat, selalu membela yang tertindas. Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.